Selamat siang Bu Ika serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 7 yang beranggotakan sebagai berikut, akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan macam-macam teori perdagangan internasional, saya akan menjelaskan mengenai definisi perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan pengaruh pembatasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme baru. Pasar valuta asing merupakan kerangka kerja terjadinya pertukaran mata uang sebuah negara dengan mata uang negara lain. Sementara itu, neraca pembayaran mengukur penerimaan total sebuah negara lainnya di dunia, dan total pembayaran negara-negara lain. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional, sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Di lain pihak, karena neraca pembayaran berkaitan dengan total penerimaan dan pembayaran. Sementara kebijakan penyesuaian memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan indeks harga umum. Maka kedua hal ini menggambarkan aspek makroekonomi ilmu ekonomi internasional. Teori klasik perdagangan internasional. Hanya ada dua negara, dua barang, keadaan full employment, persaingan sempurna, mobilitas dalam negara tinggi dari faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja dan kapital, tetapi imobil secara internasional. Pertama, merkantilisme. Berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor harus dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Yang kedua ada teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Teori modern perdagangan internasional. Teori modern ini mencakup dua teori, yaitu ada teori Stuart Mill dan David Ricardo dan teori Hesker-Ohlin atau HO. Teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Selanjutnya ada teori Hesker-Ohlin atau HO. Teori ini lebih dikenal dengan nama The Proportional Factor Theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Hesker dan Bertil Ohlin, muridnya. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain.
Data neraca perdagangan Indonesia terhadap mitra dagang utama Amerika Serikat dari tahun 2015 sampai 2019. Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat selalu surplus. Ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 16,2 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 7,6 miliar US dollar dan nilai neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 8,6 miliar US dollar. Pada tahun 2016, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 16,1 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 7,3 miliar US dollar dan nilai neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 8,8 miliar US dollar. Pada tahun 2017, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 17,8 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 8,1 miliar US dollar dan nilai neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 9,7 miliar US dollar. Pada tahun 2018, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 18,4 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 10,2 miliar US dollar dan nilai neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 8,3 miliar US dollar. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2019, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 17,7 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 9,3 miliar US dollar dan nilai neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 8,5 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat selalu mencetak surplus. Meski ekspor Indonesia mengalami penurunan, tapi penurunan impornya lebih besar. Tercatat pada tahun 2019, nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat turun 3,8% menjadi 17,7 miliar US dollar. Sementara impor menurun hingga 8,8% menjadi 9,3 miliar US dollar. Dan nilai neraca perdagangan dengan negara Amerika Serikat meningkat sebesar 2,4% dari 8,5 miliar US dollar. Jurnal Perkembangan Neraca Perdagangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal ini menganalisa tentang perkembangan neraca perdagangan Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya selama periode kuartal 1 tahun 2006 sampai dengan kuartal 2 tahun 2013 menggunakan Factor Error Correction Model atau VECM. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu 2006 sampai 2011 dan pertumbuhan negatif selama periode 2012 sampai 2013. Jurnal ini juga menemukan bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, konsumsi domestik dan nilai tukar real berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia, sedangkan variabel investasi asing langsung dan PDB negara lain berpengaruh positif. Nilai error correction model yang negatif dan signifikan menunjukkan adanya koreksi dari pergerakan variabel pada keseimbangan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan pentingnya pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia, antara lain menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang impor, dan menarik foreign direct investment. Gambar di bawah ini menjelaskan dari sisi eksternal perekonomian Indonesia pada triwulan 2 tahun 2013 masih mengalami tekanan sebagaimana tercermin pada defisit transaksi berjalan yang meningkat dari 5,8 miliar US dollar pada triwulan 1 tahun 2013 menjadi 9,8 miliar US dollar pada triwulan 2 tahun 2013. Defisit transaksi berjalan sebenarnya sudah dimulai sejak memasuki triwulan 4 tahun 2011. Kondisi defisit tersebut terus meningkat dan semakin dalam hingga pada triwulan 2 tahun 2013. Kondisi ini terjadi karena dipicu oleh perlambatan kinerja neraca perdagangan non-minyak dan gas yang dari triwulan 4 tahun 2011 yang terus menurun hingga sekarang. Pada saat yang bersamaan, neraca perdagangan migas mengalami defisit yang semakin melebar dari triwulan 1 tahun 2012 hingga triwulan 2 tahun 2013, sehingga kombinasi dari kinerja perdagangan non-migas yang menurun dan defisit neraca perdagangan migas yang meningkat mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode analisis. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia.
Sehingga berdasarkan jurnal ini dapat diketahui respon antar variabel secara simultan dan dinamik, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan baik jangka panjang maupun jangka pendek antar masing-masing variabel. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan Vector Error Correction Model atau VECM dengan alat bantu analisis adalah program EView versi 6.0. Untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, berupa dokumen atau arsip yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, situs internet, dan buku-buku terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mulai dari tahun 2006 kuartal 1 sampai dengan tahun 2013 kuartal 2. Hasil dan pembahasan. Perkembangan neraca perdagangan Indonesia mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 memiliki tren positif. Hal ini menunjukkan nilai ekspor Indonesia yang lebih besar daripada impor. Akan tetapi, kondisi ini berubah mulai tahun 2011, triwulan 2 hingga pada triwulan 2 tahun 2013, di mana perkembangan neraca perdagangan mengalami tren yang negatif, bahkan defisit untuk tahun 2012 hingga triwulan 2 tahun 2013. Salah satu faktor yang menyebabkan tekanan defisit pada neraca perdagangan Indonesia adalah impor komoditi migas dan menurunnya kinerja ekspor non-migas. Lalu, berdasarkan analisa regresi dengan menggunakan VECM untuk model keseimbangan jangka panjang didapatkan hasil variabel konsumsi domestik dan nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel neraca perdagangan. Artinya, setiap peningkatan variabel konsumsi domestik akan menyebabkan neraca perdagangan menurun akibat dari impor barang dari luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Demikian pula halnya dengan nilai tukar. Setiap terjadi depresi nilai tukar maka akan menyebabkan peningkatan neraca perdagangan, karena depresiasi nilai tukar akan meningkatkan ekspor competitiveness untuk produk barang Indonesia. Sedangkan variabel FDI dan PDB negara lain memiliki pengaruh positif terhadap neraca perdagangan. Artinya setiap terjadi kenaikan FDI maupun PDB dengan negara lain maka akan menyebabkan peningkatan neraca perdagangan Indonesia. Hasil estimasi keseimbangan jangka pendek juga memiliki hasil yang serupa dengan keseimbangan jangka pendek untuk hubungan masing-masing variabel dengan neraca perdagangan. Dan nilai error correction yang signifikan dan negatif berarti adanya koreksi dari pergerakan variabel ke keseimbangan jangka panjangnya. Berikut merupakan komentar kelompok kami tentang perdagangan internasional di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat mengatasi permasalahan perkembangan neraca perdagangan. Pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi perkembangan neraca perdagangan yang cenderung negatif, bahkan defisit. Di antaranya, pemerintah bersama Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga tingkat nilai tukar pada level yang stabil yang tepat untuk menstimulus peningkatan ekspor yang pada akhirnya meningkatkan surplus neraca perdagangan. Kemudian pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meredam atau mengurangi konsumsi domestik yang akhir-akhir ini meningkat terhadap barang-barang impor. Selain itu, perlu ditambah kebijakan untuk mempermudah investasi asing langsung, seperti perizinan dan pemberian intensif fiskal, seperti pengurangan pajak terhadap investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, agar dapat membangun industrinya di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan akan produk-produk impor. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perdagangan internasional di Indonesia. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.